Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya? Masih pada sehat semua kan? Amin. Nah adik-adik, kali ini kita akan memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Oh Sukacita. Baik, doakan ya, kita bangkit berdiri semuanya. Semangat kan? Harusnya ada sukacita dong. Nah, kalau masih pada semangat, hari kenaikan aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus
berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini. Tuhan sudah memberikan kami hari yang begitu berbahagia, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami lakukan, dengan puji-pujian kami, dengan penyembahan kami, itu dapat menyukakan hati Tuhan, dan kami juga turut merasakan sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang tolong sertai kami, pimpin kami, berikan kami roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang adalah berkat yang luar biasa buat kami. Jadikan kami hati seperti tanah yang subur, yang siap ditanami oleh nilai-nilai firman Tuhan, sehingga nilai firman Tuhan dapat terpancar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati buat kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga urapi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami lewat sekolah minggu CLC Bandung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik semua, apa kabar nih kalian semua? Pasti baik-baik aja dong. Oke, minggu lalu kita zoom kan ya. Adik-adik ada yang inget gak ayo? Siapa yang cerita, terus ceritanya tentang apa? Kalau adik-adik tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kalau gitu hari ini aku mau cerita tentang Menara Babel. Nah, adik-adik ada yang tahu gak sih? Atau mungkin ada yang pernah dengar apa itu Menara Babel? Kayaknya belum pada tahu ya. Kalau gitu, aku bakal cerita hari ini. Oke, adik-adik. Waktu itu kan kondisinya setelah air bah ya adik-adik. Setelah itu cuma tersisa 5 orang di dunia. Coba kalau adik-adik ada di sana. Sepi banget ya, cuma 5 orang sama binatang-binatang juga. Nah, kalau gitu akhirnya Tuhan berfirman ya adik-adik sama Nabi Nuh. Tuhan berfirman kalau Nabi Nuh harus memperbanyak anak dan keturunannya. Nah, Tuhan Yesus mau Nabi Nuh beserta keturunannya untuk memenuhi seisi dunia ini. Jadinya dunianya penuh lagi adik-adik. Nah, akhirnya Nabi Nuh mengiyakan dan dia mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Akhirnya setelah itu populasi dunia ini lumayan banyak adik-adik. Ada keluarganya sendiri-sendiri nih dari keturunan Nabi Nuh. Nah, tapi sayangnya keturunan Nabi Nuh ini gak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Jadi mereka semaunya sendiri. Hayo, siapa di sini yang gak mau dengar-dengaran sama Tuhan? Siapa yang gak mau dengar-dengaran sama orang tua? Hayo. Nah, jadi waktu itu mereka gak mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Padahal perintah Tuhan apa coba? Perintah Tuhan itu harus memenuhi seisi dunia ini. Tapi mereka gak mau dengar-dengaran. Jadi mereka cuma diem di sebuah kota aja. Nah, akhirnya mereka punya ide. Mereka merencanakan untuk membangun sebuah kota dan satu menara yang sangat tinggi dan sangat besar. Bukan cuma yang semeter, 2 meter, bukan ya adik-adik. Tapi mencapai langit. Karena mereka merencanakan untuk membuat menara itu setinggi langit. Tinggi banget ya. Nah, akhirnya mereka mulai buat membangun kota tersebut dan juga menara itu. Nah, waktu itu tuh nama kotanya adalah Silear. Apa adik-adik? Silear. Nah, Silear itu adalah sebuah wilayah yang dia dataran ya adik-adik. Jadi tanahnya rata, tempatnya subur. Nah, akhirnya mereka menempati tempat itu dan membangun kota di situ. Nah, di sana itu ada sebuah galian-galian adik-adik, isinya lumpur. Lumpur itu dipakai untuk membangun kota tersebut.
Nah, waktu itu mereka bekerja sama nih adik-adik. Mereka bekerja sama untuk membangun kota tersebut dan juga menara tersebut. Nah, akhirnya menara itu sudah setengah nih adik-adik. Udah mau jadi. Tapi Tuhan Yesus gak suka nih adik-adik. Tuhan Yesus marah dan gak suka dengan apa yang mereka lakuin. Kenapa coba? Karena mereka gak mau dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mau semaunya sendiri aja. Nah, akhirnya Tuhan marah, Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan mau mengacau balaukan mereka lewat bahasa-bahasa yang berbeda adik-adik. Nah, jadi Tuhan marah, terus mereka itu gak bisa berbicara dalam satu bahasa, tapi jadi banyak banget bahasa adik-adik. Kalau kita mungkin ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Korea, bahasa apa lagi, pokoknya banyak ya. Nah, tapi mereka di satu tempat, otomatis gak ngerti dong. Coba adik-adik, kalau misalnya adik-adik ada di satu kerumunan, terus orang lain ngomongnya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, kayak bahasa Perancis, bahasa Cina, adik-adik ngerti nggak? Nah, kayak gitu adik-adik, kita nggak akan ngerti ya. Nah, itu sama adik-adik. Jadi setelah ada perbedaan bahasa itu, mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Mereka komunikasinya nggak nyambung, sehingga pembuatan menara itu akhirnya diberhentikan. Akhirnya menara itu nggak jadi dibangun, tidak diselesaikan karena mereka tidak bisa berkomunikasi. Nah, karena mereka bingung apa yang orang lain omongin, karena mereka nggak ngerti sama apa yang orang-orang di sekitarnya omongin, jadi mereka mencari orang-orang yang memiliki bahasa yang sama. Mereka mencari orang-orang yang bisa berbahasa dan ngomongnya nyambung sama mereka. Nah, setelah mereka ketemu, setelah mereka bisa berbicara lewat bahasa-bahasa itu, akhirnya mereka memisahkan diri dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, jadi perintah Tuhan itu akhirnya terlaksana adik-adik lewat pemecah belahan bangsa itu dengan perbedaan-perbedaan bahasa yang ada. Nah, adik-adik, tahu nggak sih lewat cerita ini apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita? Ya, Tuhan mau kita untuk dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita nggak usah dapat masalah dulu, kita nggak usah diperingatkan sama Tuhan dulu untuk dengar-dengaran sama Tuhan. Kita harus mau dari hati kita mau lewat pemahaman-pemahaman kita untuk dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan kasih tahu ke kita. Kalau Tuhan bilang taat beribadah, kalau Tuhan bilang jangan nyontek, kalau Tuhan bilang hormatin dan dengerin orang tuanya, itu harus didengerin ya adik-adik. Jangan sampai kita mau semaunya sendiri dan seperti apa yang kejadian Menara Babel itu terjadi dalam diri kita adik-adik. Jadi kita harus dengar-dengar sama Tuhan, kita harus mau dengar-dengar dengan orang tua, karena orang tua itu adalah perpanjangan tangan Tuhan ya adik-adik. Nah, mungkin itu aja cerita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih kalau hari ini ada hari baru yang Tuhan sediakan. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah luntur dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik.